Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani, NIM 1905156226. Soal nomor 1. Inovasi kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan penemuan, karena hal yang baru itu hasil temuan. Kata penemuan itu juga sering digunakan untuk menerjemahkan kata dari bahasa Inggris discovery dan invention. Menurut pendapat saudara, berkaitan dengan pentingnya dinamisasi pendidikan di Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan dan tuntunan perkembangan zaman, manakah yang tepat penggunaan istilah tersebut? Dan bagaimana hubungannya dengan modernisasi? Paparkan istilah tersebut didukung dengan pendapat ahli dan argumen sendiri. Jawabannya, discovery adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum diketahui orang, misal penemuan benua Amerika. Invensi adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia. Inovasi ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik itu berupa hasil invensi maupun discovery. Soal nomor 2. Uraikan dan deskripsikanlah salah satu model proses inovasi pendidikan yang Anda kembangkan sendiri sebagai implementasi beberapa teori model proses inovasi pendidikan menurut para ahli, dan jelaskan pula alasan Anda menggunakan model tersebut. Jawabannya, proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan inovasi pendidikan. Soal nomor 3. Perubahan dalam dunia pendidikan sekarang ini begitu cepat. Apakah ini merupakan inovasi atau faktor perubahan pemegang kebaikan saja? Jelaskan. Jawabannya adalah, tujuan dari inovasi pendidikan adalah memaksimalkan efisiensi, efektivitas, dan relevansi segala kemampuan dalam bidang pendidikan seperti tenaga, uang, sarana, prasarana. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu idea atau metode yang dirasakan sebagai hal yang baru dan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Soal nomor 4. Kalau inovasi senantiasa diidentikan dengan hal baru dan yang lebih baik, maka apakah setiap perubahan baru di bidang pendidikan membawa perbaikan atau malah sebaliknya? Karena kita melihat output pendidikan kita sekarang dengan 20-an tahun yang lalu. Jelaskan argumen saudara. Jawabannya adalah, jadi inovasi pendidikan adalah suatu ide-ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi atau discovery, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Pendidikan adalah suatu sistem, maka inovasi pendidikan mencakup hal-hal inovasi dalam dunia pendidikan dapat berupa apa saja. Produk atau sistem. Produk misalnya, guru membuat sebuah media pembelajaran mock-up untuk pembelajaran. Sistem misalnya,
cara penyampaian materi di kelas dengan tanya jawab ataupun yang lainnya yang bersifat metode. Inovasi dapat dikreasikan sesuai pemanfaatannya, menciptakan hal baru, memudahkan dalam dunia pendidikan, serta mengarah pada kemajuan dengan menggunakan efisiensi, relevansi, dan efektivitas mengenai semua unsur yang terkait dalam pendidikan, seperti inovator dan penyelenggara inovasi atau guru dan siswa. Soal nomor 5. Konsekuensi inovasi merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai hasil dari perbuatan atau penolakan suatu inovasi. Jelaskan dan berikan contoh yang jelas, serta sebutkan konsekuensi baik, langsung ataupun tidak langsung. Jawabannya adalah konsekuensi langsung adalah suatu inovasi mempunyai pengaruh yang segera terhadap individu atau suatu sistem sosial, sedangkan konsekuensi tidak langsung adalah inovasi yang memberikan pengaruh yang tidak segera. Konsekuensi langsung, suatu inovasi menghasilkan perubahan-perubahan sistem sosial yang terjadi sebagai respon segera penyebaran suatu inovasi. Konsekuensi tidak langsung adalah perubahan-perubahan dalam sistem sosial yang terjadi sebagai hasil konsekuensi langsung suatu inovasi yang masih memerlukan upaya tambahan dan prosesnya masih memerlukan waktu yang lebih lama. Konsekuensi langsung, sebuah inovasi merupakan perubahan pada individu atau sistem sosial yang terjadi secara langsung dari sebuah inovasi. Sedangkan konsekuensi atau akibat tidak langsung merupakan perubahan pada individu atau sistem sosial yang terjadi sebagai hasil dari konsekuensi langsung suatu inovasi. Konsekuensi langsung adalah perubahan-perubahan dalam sistem sosial yang terjadi sebagai respon segera setelah penyebaran suatu inovasi. Konsekuensi tak langsung adalah perubahan-perubahan dalam sistem sosial yang terjadi sebagai hasil konsekuensi tak langsung atau tidak segera terjadi setelah suatu inovasi diadopsi. Suatu hal yang terpenting disadari oleh inovator dan agen pembaharuan adalah bahwa sebelum semua dampak jangka panjang dari suatu inovasi terjadi, semuanya telah dikaji, diteliti, dan disiapkan solusi atau jalan keluarnya. Salah satu contoh konsekuensi inovasi dalam pendidikan adalah pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Implikasi lain dari inovasi teknologi adalah batasan antara pendidikan formal, informal, dan non-formal secara nyata akan menjadi kabur. Secara positif, ada amat banyak situs yang menawarkan program atau modul pembelajaran yang bisa diakses anak dengan mudah. Ruang belajar anak tidak lagi dibatasi 4 dinding ruang kelas. Proses pembelajaran di dunia maya yang kadang juga dimanfaatkan di segelintir sekolah tidak mengenal batasan formal dan non-formal. Beberapa situs menyajikan program amat bermutu bagi pengembangan berbagai kompetensi anak. Sebaliknya, ketika anak sudah bisa mengakses dunia maya, segala yang ada di situ akan bisa diakses anak tersebut. Situs-situs yang tidak sesuai dan bisa merusak anak. Padahal tidak banyak guru dan orang tua yang menguasai teknologi informasi cukup baik atau tidak punya cukup waktu untuk bisa mendampingi anak dan memberi pengarahan dalam penjelajahan ke dunia maya. Akibatnya, anak-anak menjadi rentan terhadap berbagai dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi informasi. Baiklah,
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.